Bab 105. Melihat mulut Stephen yang keras, Charlie menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan jijik. Kamu bahkan tidak tahu perbedaan antara labu dan sumbat giok. Pepatah lama mengatakan, jin dan giok ada di 9 lubang, dan orang mati abadi. Anda harus selalu tahu kalimatnya. Batu giok emas macam apa, orang mati? Stephen bingung. Wajah Charlie adalah, kamu tidak bisa mengajar seorang anak, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu ini. Apakah Anda selalu mendengar tentang Jiukyoyu? Apa 9 aperture J? Stephen semakin bingung, menatap Charlie dengan tatapan kosong. Meskipun Stephen menyukai barang antik, dia tidak memiliki pikiran untuk belajar sama sekali, yaitu, dia membeli apa yang orang lain katakan baik, lalu pergi keluar dan berpura-pura benar. Idiot! Charlie mencibir, giok 9 bukaan adalah sumbat giok yang digunakan oleh orang mati untuk menyambungkan 9 bukaan. Ada 7 lubang di telinga, hidung, mulut, dan mata, ditambah pori-pori alat kelamin dan lubang ekskresi. Mati! Stephen membuka mulutnya lebar-lebar, matanya membulat. Dia melirik batu giok yang tergantung di lehernya dengan tidak percaya, dan rambut di punggungnya tiba-tiba berdiri. Apakah ini dari orang mati? Charlie berkata dengan nada mengejek, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Ini di tangan Anda digunakan oleh orang mati untuk menutup lubang pembuangan, yaitu pintu silinder. Anda bahkan memakainya di leher Anda, apakah Anda tidak merasa bau? Stephen tidak bisa berbicara lagi, menatap labu giok di tangannya, tiba-tiba perasaan mual yang kuat melonjak. Labu giok ini sebenarnya diisi di tempat itu. Dan saya benar-benar menganggapnya sebagai maskot dan menggantungnya di leher saya selama 3 tahun. Hal yang paling menyebalkan adalah karena saya sangat menyukai benda ini, saya sering bermain-main dengannya di mulut saya. Bukankah ini berarti bahwa saya secara tidak langsung memakan kotoran orang dahulu? Muntahan. Stephen tidak bisa menahannya lagi, membungkuk dan muntah. Kerumunan yang masih berebut untuk menonton, sekarang menatapnya dengan mengejek. Beberapa bahkan bersukacita atas kemalangan itu, mengejek Stephen karena buta, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang begitu buruk. Charlie berkata dengan dingin, juga, bidak giok ini telah direndam dalam kimayat untuk waktu yang lama, dan telah menyedot aura yang cukup ganas. Jika Anda terus memakainya, Anda pasti akan mati dalam waktu 1 tahun. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, kerumunan di sekitar Stephen langsung diburu kembali, karena takut terkontaminasi oleh keganasan di tubuhnya. Irvin Jones, yang berdiri di samping Stephen, juga berlari ke pinggir. Meskipun dia adalah setengah ember air, dan dia biasanya tidak melakukan apapun selain menipu, tetapi dia juga telah berurusan dengan master pejuang pencuri, mengetahui bahwa kata-kata Charlie bukannya tidak berdasar. Stephen juga ketakutan dan menatap Charlie dengan bingung. Wajah Charlie dingin, dan dia mendengus. Apakah kamu akan mengalami saat-saat buruk tahun ini? Apakah Anda mengalami bencana berdarah seperti kecelakaan mobil atau sesuatu? Stephen menatap Charlie dengan tatapan kosong, benar-benar terpana. Dia memang mengalami nasib buruk tahun ini, dan dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di awal tahun. Jika bukan karena Hummer yang tahan tabrakan hari itu, dia akan memberikan nyawanya sejak lama. Namun, pengemudi yang melaju tewas di tempat. Dia mematahkan 2 tulang rusuk dan menghabiskan setengah bulan di rumah sakit sebelum kembali ke rumah. Stephen berkeringat dingin, menarik potongan giok dari lehernya, melambai, dan membuangnya jauh-jauh. Masa mundur dengan cepat, karena takut menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Melihat hati nurani Stephen yang bersalah, Charlie mencibir di dalam hatinya. Jika dia tidak mengingatkannya hari ini, jika Stephen terus memakainya, dia pasti akan mati tahun ini. Kamu siapa? Stephen mengertakkan gigi dan menatap Charlie. Orang ini tahu terlalu banyak. Apakah itu seseorang yang dikirim oleh musuh? Saya adalah seseorang yang tidak mampu Anda beli. Bab 106. Kata Charlie dingin, berbalik dan pergi. Ketika Stephen melihat bahwa pihak lain akan pergi, dia mengira Charlie ingin melarikan diri, dan segera berteriak, tangkap dia untukku. Berani menemukan kesalahanku, pasti ada seseorang di belakang anak ini. Tidak mampu memprovokasi? Haha, di Orosil City. Tidak ada orang yang tidak mampu aku provokasi. Tangkap dia, patahkan kakinya, dan tanyakan siapa yang berani mengganggu keluarga Kin saya.
Dia percaya bahwa Charlie adalah orang yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu persis apa yang terjadi padanya dalam kecelakaan mobil? Beberapa pengawal langsung bertindak dan bergegas berdiri di depan Charlie. Dua pengawal lainnya melangkah ke wajah Jacob, dan dengan kasar mengulurkan tangan dan meraih mereka. Yakub sangat ketakutan, dia tidak menyangka akan mengalami bencana seperti ini ketika dia keluar untuk membeli barang antik. Tepat ketika pengawal hendak menangkap Jacob, mata Charlie dingin, dan ia menendang seorang pria berotot di depannya dengan satu kaki, bergegas ke arah Jacob dalam 3 atau 2 langkah, dan memukul wajah pengawal itu dengan satu pukulan. Bang! Pengawal itu hendak menangkap Jacob dan terkena pukulan di depan. Dia tiba-tiba menyemburkan hidungnya dan mundur, menutupi wajahnya. Pengawal lainnya melihat Charlie memulai tangannya, dengan cepat mengeluarkan tongkat listrik, dan memanggil Charlie dengan galak. Ah! Jacob berteriak ketakutan, "Charlie, pergi!" Sebelum dia selesai berbicara, Charlie mengguncang tubuhnya dengan gesit, menghindari tongkat yang terbang di atas, menggenggam pergelangan tangan kiri pengawal dengan backhand, dan berusaha keras. Ledakan! Sebelum pengawal dengan tongkat listrik bisa bereaksi, dia terlempar ke tanah oleh satu orang di atas bahunya, menyeringai kesakitan, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Yakub tidak bisa berkata-kata, hampir tidak menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah menantunya. Mengapa keahliannya begitu bagus? Charlie membungkuk, mengambil tongkat listrik di tanah, meremasnya di tangannya, dan berkata, "Siapa lagi? Ayo pergi dengan sisanya." Kerumunan menyaksikan tanpa suara, mata mereka semua tertuju pada Charlie. Irvin Jones juga tercengang, menatap Charlie, dan bergumam, "Saudaraku, luar biasa." Dia beruntung dia tidak membuat Charlie marah sekarang, jika tidak, yang ini jatuh dari bahunya dan tulangnya akan hancur. Jacob kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan kaget di belakang Charlie, "Charlie, dari mana kamu mempelajari keterampilan ini?" Ini, Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ketika aku pertama kali pergi bekerja, aku bosan menonton TV di rumah. Apakah tidak ada pertunjukan di atas ring setiap pagi di TV? Saya belajar semuanya dari TV." Faktanya, Charlie berlatih Wing Chun sejak dia masih kecil, dan itu adalah Wing Chun yang paling otentik. Bagaimanapun, pria ini adalah keturunan dari cabang keluarga Wade. Namun, untuk menyembunyikan identitasnya, dia secara alami tidak bisa memberitahu tuan tua. Selain itu, yang mengejutkan Charlie adalah kekuatannya saat ini tampaknya telah meningkat pesat. Efektivitas pertempuran telah ditingkatkan beberapa kali dari biasanya. Tampaknya ini seharusnya disebabkan oleh 9 klasik surga yang mendalam. Dan kerikil yang penuh aura barusan, sedikit aura memasuki tubuh, dan saya merasa bahwa kebugaran fisik seluruh orang telah meningkat pesat. Penonton terdengar kagum. Keterampilan yang kuat seperti itu lebih kuat dari keterampilan seorang seniman bela diri di aula seni bela diri kota Rose Hill. Dia sebenarnya belajar sendiri dengan menonton TV. Bakat otodidak ini sungguh luar biasa. Saya mempelajarinya dari TV. Mata Irvin Jones membelalak. Keterampilan yang luar biasa datang dari menonton TV. Dia dengan cepat mengagumi Charlie dan mencibir padanya, "Kakak, bolehkah saya bertanya saluran mana yang Anda tonton?" "Ingin belajar." Charlie memandang Irvin Jones dan berkata dengan lemah, "CCTV Sports Channel, The Arena."